pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebelum memulainya saya absen terlebih dahulu. Kok masih ngakak begitu? Nggak usah gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Jack, Hadir Pak. Nurdin, Dinda, Indah. Oke, semuanya hadir semua ya. Kita masuk pada pembelajaran pada hari ini. Untuk materinya pada hari ini yaitu BUMN dan perkoperasian. Oke, untuk yang pertama, Bapak mau tanya dulu nih kalian. Siapa sih di antara kalian yang pernah naik KRL atau beli barang di koperasi sekolah misalnya? Saya Pak. Oke, kamu Jack? Saya naik KRL di Kota Bekasi waktu itu mau ke Jatinegara. Oh, jauh juga ya. Iya Pak. Kamu kalau ke situ naiknya bareng sama siapa tuh? Sama orang tua. Oh, Dan nggak hilang Pak. saya kira sendiri kamu. Enggak Pak, sama orang tua. Oke, kita masuk ya pada pembelajarannya. Yang pertama ada BUMN. Apa itu kepanjangan dari BUMN? Saya Pak. Oke, kamu Jack, kamu lagi? BUMN itu badan usaha milik negara Pak. Betul. Apa yang kamu katakan itu betul Jack. Jadi untuk pengertian BUMN sendiri, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dimiliki negaranya. Jadi jika BUMN ini modalnya itu dari negara. Nah, menurut dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 pada tahun 2003 tentang BUMN. Jadi BUMN ini didirikan oleh pemerintah langsung. Untuk apa? Untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan demi menunjang perekonomian nasional. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis BUMN. BUMN dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada perusahaan perseroan, persero. Nah, perusahaan persero ini dia bertujuan untuk mencari keuntungan karena itu sudah pasti ya. Yang namanya perusahaan itu pasti mencari keuntungan. Nah, keuntungannya ini juga dibagikan oleh negara sendiri. Karena kan modal awal dari BUMN itu untuk negara, modalnya dari negara. Jadi keuntungannya masuk ke dalam lingkup negara juga. Terus untuk modal, jadi sebagian modalnya itu milik negara. Nah, kalau saya contohkan itu, jadi misal nih, saya punya negara dan kalian yang punya usaha, maka kalian akan saya tanggung sebagai negara saya, rakyat saya gitu kan. Karena ya sesuai peraturannya tadi, modalnya itu ada dari sebagian besar itu dari negara. Contohnya yang tadi Bapak pertanyakan di awal kepada kamu Jack, itu kan kereta itu untuk PT-nya itu PT KAI. Nah, itu badan usaha milik negara juga itu. PT KAI, PT Telkom, sama PT Pertamina. Mungkin dari kalian ada yang mau bekerja di situ? Saya Pak. Wah, kenapa tuh kamu mau bekerja di situ? Mau jadi masinis Pak. Oh, cita-cita kamu jadi masinis ya. Bagus. Walaupun ya bagus juga sih. Oke, untuk yang kedua itu ada perusahaan umum, Perum. Yang dimana ini bertujuan untuk melayani kepentingan umum, namun tetap dapat mencari laba. Terus tidak terbentuk perseroan terbatas seperti perseroan tadi ya, perusahaan perseroan. Nah, contohnya apa sih? Ada Perum Bulog sama Perum Damri. Nah, untuk ke dalam perbedaan dari perseroan sama Perum, terutama dalam segi aspeknya ya. Untuk persero itu dalam bentuk hukum dia perseroan terbatas, PT-PT yang kalian sering dengar.
PT Cikarang, PT Yamaha, PT Honda. Nah untuk Perum dia itu dalam bentuk hukumnya dia khusus BUMN tanpa saham. Dalam segi aspek modal dia itu terbagi, kalau perusahaan Persero ya, dia itu terbagi dalam saham. Jadi sebanyak 51% itu dimiliki oleh negara, sisanya dipegang oleh investor-investor yang beredar. Nah untuk perusahaan Perum itu seluruhnya milik negara, dia tidak terbagi oleh saham. Nah untuk aspek tujuan utamanya yaitu untuk Persero dia itu mengejar keuntungan dan melayani masyarakat. Sedangkan Perum dia itu melayani kepentingan umum dan mengejar keuntungan. Nah dalam segi aspek kepemilikan saham, untuk PT dia itu ada saham negara pemegang saham, kebanyakan juga ada saham. Nah negara pemegang sahamnya itu mayoritas tuh negara gitu. Nah sedangkan untuk Perum itu nggak ada saham. Nah untuk pengelolaannya, untuk PT itu biasanya dikelola oleh direksi sama ROPS-nya. Sedangkan untuk Perum itu dikelola oleh direksi sama dewan pengawasnya. Jadi beda ya ROPS sama dewan pengawas. Nah, dengan demikian perusahaan Persero itu adalah BUMN yang berbentuk tuh PT yang berorientasi keuntungan dengan modal saham dari mayoritas negara. Sedangkan perusahaan umum itu adalah BUMN juga yang seluruh modalnya itu milik negara tanpa saham dan fokus pada pelayanan umum sekaligus keuntungannya itu sendiri. Nah kita masuk ke dalam ciri-ciri BUMN. Nah ciri-ciri BUMN ini yang pertama itu ada kepemilikan modal oleh negara. Terus ada juga pemerintah memiliki kontrol atas kebijakan dan manajemen. Jadi kebijakannya itu mengikuti dari pemerintah, nggak bisa diatur oleh BUMN itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Terus juga dia melayani kepentingan umum. Terus juga dia menyediakan barang dan jasa strategis. Dia harus tunduk pada peraturan pemerintah juga. Nah, kita masuk ke dalam tujuan dan peran BUMN. Nah, tujuannya itu menyediakan barang atau jasa yang strategis dan tidak disediakan oleh sektor pada bidang swasta. Terus juga dia menjaga kestabilan ekonomi nasional karena dia badan usaha milik negara yang dikelola langsung oleh pemerintah. Nah selanjutnya tujuannya itu mengisi kas negara juga karena dividen sama labanya itu kan sebagian besar dipegang oleh negara. Yang tadi saya bilang sebanyak 51% itu 51% saham dipegang oleh pemerintah, dipegang oleh negara. Jadi keuntungan terbesarnya itu ada di negara, di pemerintah. Nah, dia juga membuka lapangan pekerjaan. Seperti tadi, ada PT Kai untuk kereta, ada PT Pertamina, BUMN dan gas, termasuk ke dalam lapangan pekerjaan yang disediakan dalam BUMN. Nah, tujuan selanjutnya itu menjalankan fungsi pembangunan yang ada pada negara kita sendiri. Nah, contoh BUMN di Indonesia yang tadi saya sebutkan, tadi kan Kai itu bergerak pada bidang usaha transportasi kereta. Untuk PT Telkom itu dia bergerak pada bidang telekomunikasi. Sedangkan Perum Bulog yaitu bidang usahanya pada ketahanan pangan. Nah, sedangkan Perum Damri itu pada transportasi umum. Nah, selanjutnya kita masuk dalam masalah yang akan dihadapi di BUMN. Nah, kebanyakan masalah yang dihadapi itu ada pada kinerja sama efisiensi yang rendah. Kenapa di kinerja? Ya kalian bisa lihat sendirilah negara kita bisa lihat dari pemerintah, karena kan dia pemegangnya
pemegang terbesar kan dari pemerintah kan. Sebenarnya emang nggak masuk, kinerjanya tuh nggak bisa disamakan sama pemerintah juga. Cuman kan sebagian besar dia mengikuti peraturan dari pemerintah ya. Mungkin kan dia melihat contoh dari pemerintah juga. Sekarang kita lihat ya, banyak kasus-kasus yang terjadi juga pada BUMN kan. Nah terus untuk masalah selanjutnya itu ada korupsi dan tata kelolanya yang buruk. Ya kalian tahu sendiri lah pemerintah kita kayak gimana, korupsi masih merajalela, pengelolaan pemerintah yang stagnan, yang di situ-situ aja gitu. Kalian juga pasti melihat lah di medsos kan, banyak tuh berita-berita seperti itu. Untuk masalah selanjutnya ada birokrasi yang lamban, ada beban sosial dan politik yang tinggi, sama persaingan dengan sektor swasta. Mereka juga harus bersaing nih dengan sektor swasta. Nah kita masuk ke dalam solusinya, dalam peningkatan kinerja BUMN. Jadi nah sekarang kita masuk ke dalam solusi dari peningkatan kinerja BUMN. Yang pertama ada restrukturisasi dan privatisasi. Saya yakin kalian juga baru mendengar hal-hal yang seperti ini ya. Jadi restrukturisasi itu adalah proses pembenahan atau penataan ulang struktur dalam organisasi, dalam keuangan, dalam manajemen, sama operasional perusahaan untuk memperbaiki kinerja dan saingan. Nah, ada tujuan restrukturisasi BUMN. Yang pertama itu ada mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi, sama menghapus kegiatan usaha yang nggak produktif. Nah, untuk privatisasi itu adalah proses pengalihan sebagian atau seluruh kepemilikan BUMN kepada swasta melalui penjualan saham atau aset. Nah, tujuan dari privatisasi ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar bebas. Nah, privatisasi ini sering menuai pro dan kontra. Kenapa? Karena pendukungnya itu menganggap mendorong efisiensi dan inovasi, sedangkan pihak yang menolak itu khawatir bahwa kepentingan publik dan kedaulatan ekonomi itu dapat terganggu jika aset vital negara itu dikuasai oleh swasta. Nah, untuk selanjutnya dari solusi ini adalah digitalisasi sistem pelayanan dan manajemen. Jadi kita harus meningkatkan nih sistem pelayanan kita sama manajemen yang ada pada BUMN. Karena yang kita lihat ya mereka masih perlu banyak perbaikan kan. Nah, selanjutnya ada profesionalisme dan dalam pengangkatan direksi. Yang biasanya nih untuk pengangkatan direksi itu mereka hanya menuruti pada pemegang saham terbesarnya aja. Padahal untuk saham itu banyak sekali yang megang. Jadi suara-suara saham yang kecil itu seharusnya didengar juga, nggak hanya pemegang saham yang terbesar aja. Karena mereka berhak juga atas hak mereka dalam pemegangan saham. Nah, solusi selanjutnya itu pengawasan oleh Kementerian BUMN dan lembaga publik. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Ada Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Selanjutnya ada koperasi. Nah, untuk masuk koperasi, tadi kan sudah Bapak tanyakan nih kepada kalian. Kalian sering nggak sih beli alat-alat sekolah di koperasi sekolah? Ada nggak? Pernah kan? Pastinya ya. Nah, untuk pengertian koperasi sendiri itu adalah badan usaha yang beranggotaan atau perorangan dalam badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasar asas dan kekeluargaan. Dan menurut dasar hukumnya itu ada dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
Jadi koperasi itu badan usaha yang dimiliki oleh anggotanya sendiri gitu kan. Jadi yang berkecimpung itu seharusnya anggotanya. Nah, jenis-jenis koperasi ini ada koperasi apa aja sih? Yang pertama itu ada koperasi konsumen, yang dimana dia menjual barang-barang kebutuhan dalam keseharian. Contoh yang tadi koperasi di sekolah, dia menjual barang-barang dalam kebutuhan sekolah. Ada koperasi produsen, dia mengelola usaha produksi tapi bersama-sama sama anggota. Nah, ada koperasi simpan pinjam juga, yang bisa kalian lihat juga. Biasanya dia memberikan layanan tentang kredit dan juga tabungan. Jadi kalian kalau minjam nih, kalian bisa juga tuh minjam di koperasi simpan pinjam, nggak hanya kalian pinjam di bank aja gitu. Nah, ada koperasi jasa juga, dia menyediakan jasa. Nah, jasanya ini jasa-jasa seperti transportasi atau perbengkelan, karena ya koperasi jasa. Nah, ada koperasi KSU, koperasi serba usaha. Dia ini menggabungkan dari berbagai jenis layanan di atas. Dia masuk ke dalam koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi lainnya. Nah, ciri-ciri koperasi itu apa aja sih? Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi dalam anggota-anggota koperasi ini pasti dia kalau mau ada apa-apa itu harus rembukan dulu nih sama anggota, harus tanyakan dulu kepada anggota-anggotanya, karena tujuan dari koperasi ini adalah memakmurkan anggota ya, yang ada dalam koperasi itu sendiri. Terus ciri selanjutnya ada demokratis. Jadi setiap anggota itu harus satu suara, nggak boleh ada yang berbeda gitu. Makanya dia menanyakan beberapa pendapat dulu dalam anggotanya, apalagi anggota yang berkecimpung langsung kan. Nah, ciri selanjutnya itu ada pembagian SHU, sisa hasil usaha, berdasarkan kontribusi yang dilakukan dalam koperasi tersebut. Namanya hasil usaha itu kan harus adil ya, sama anggota pasti semuanya dapat, tapi dibedakan dalam melakukan kontribusinya. Jadi kontribusinya apa nih pada sama anggota untuk berkecimpung di koperasinya itu sendiri. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya itu ada bertujuan kesejahteraan anggota. Yang tadi saya bilang, koperasi ini untuk anggota, yang dimiliki anggota, dan hasil usahanya juga untuk anggota gitu kan. Jadi ya emang untuk memakmurkan anggotanya itu sendiri. Nah, untuk ciri selanjutnya dia bersifat gotong royong dan kekeluargaan, tempukan gitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi dari koperasi. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, terus menumbuhkan semangat kemandirian dari ekonomi rakyat. Jadi kalau ada ekonomi rakyat yang kurang gitu, kita bisa bantu di sini. Jadi koperasi membantu perekonomian pada anggotanya juga. Nah, selanjutnya ada membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan. Kenapa? Karena kita pasti mengalami ekonomi yang gak adil. Karena ada sebagian orang yang kaya, ada sebagian yang miskin, ada yang biasa-biasa saja. Nah, tapi kita di sini berusaha untuk menjadikan ekonomi yang adil bagi sesama anggota. Jadi kita tidak ada yang membeda-bedakan. Nah, selanjutnya meningkatkan daya saing ekonomi pada masyarakat kecil. Jadi yang punya usaha, yang masih belum besar, ini kita saling membantu nih di sini nih. Kita masuk ke dalam contoh koperasi di Indonesia. Biasanya apa aja sih koperasi-koperasi di Indonesia? Kalian tahu nggak sih? Nama. Nah, koperasi di Indonesia itu ada koperasi sekolah yang tadi kita sebutkan, yang tadi Bapak tanya. Nah, untuk jenisnya itu jenis konsumen. Dia berada pada wilayah di sekolah-sekolah. Ada KUD. KUD itu koperasi unit desa. Dia untuk jenis koperasinya itu serba usaha. Di wilayahnya dia ada di pedesaan, karena koperasi unit desa. Ada juga koperasi
pegawai Republik Indonesia KPRI, itu dia biasanya memberikan simpan pinjam, kredit, dan lain-lainnya. Dan wilayahnya ya cuma ada di instansi pemerintahan aja. Nah, ada juga koperasi wanita melati. Jadi untuk jenisnya itu jenis produksi, biasanya dia ada di industri rumahan. Nah, untuk problemnya dalam koperasi, untuk masalahnya itu ada kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan, yang dimana biasanya mereka kurang dalam literasi keuangan untuk koperasi ini. Sama modalnya itu terbatas, beda dengan BUMN yang tadi, karena BUMN sendiri itu dikelola oleh pemerintah, dibiayai oleh negara, sedangkan koperasi dibiayai oleh anggota sendiri. Ya kalau anggotanya nggak punya modal yang gede, ya mungkin modalnya segitu-segitu aja, dan dia pastinya akan berkembang juga kalau cuman nggak terlalu signifikan, karena dia memang tujuannya adalah sejahterakan anggota. Nah, lemahnya manajemen dan akuntabilitas. Nah, ini menjadi masalah juga nih bagi dalam koperasi, karena kebanyakan pada anggota koperasi di daerah itu mereka kurang dalam literasi keuangan, dalam literasi manajemen keuangan ya. Karena apa? Ya mereka hanya tahu megang uang bisa dipinjam sama ditabung aja, tapi mereka nggak tahu gimana mengelolanya agar uangnya itu bisa bertambah, agar koperasinya bisa maju. Sama rendahnya partisipasi anggota. Jadi banyak anggota yang hanya sebatas menjadi anggota saja. Misalkan kalian menjadi anggota nih, orang tua kalian. Nah, karena orang tua kalian sibuk, yang pasti dia nggak bisa berkecimpung terus tuh dalam koperasi. Nah, biasanya dalam pembagian SHU juga ya nggak terlalu besar-besar banget lah ya, karena kan SHU sesuai dari partisipasi anggota masing-masing. Nah, untuk masalah selanjutnya itu ada pada persaingan dengan retail modern. Nah, tentu ini juga menjadi fokus utama nih bagi perkoperasian. Kenapa? Karena persaingan sekarang tuh lebih menggunakan teknologi. Karena koperasi ini masih terbilang jauh dari teknologi lah. Karena masalah-masalah yang tadi juga masih banyak koperasi yang belum mengetahui kan tentang teknologi seperti sekarang, manajemen keuangannya. Mereka juga harus mengikuti arus seperti buka koperasi online misalnya. Nah, untuk solusinya itu ada pelatihan dalam manajemen dan akuntansi untuk pengurus koperasi. Jadi pengurus koperasi kan kebanyakan dari anggota. Seharusnya mereka belajar juga tuh tentang manajemen dan akuntansinya juga, agar mereka tuh paham gimana manajemen keuangannya. Untuk solusi selanjutnya ada digitalisasi sistem keuangan koperasi. Jadi nggak hanya menggunakan sistem keuangan yang manual yang masih mencatat, jadi mereka harus menggunakan teknologi juga. Nah, solusi selanjutnya itu ada pengawasan dari dinas koperasi dan UMKM. Ada juga dari kampanye seperti kesadaran peran koperasi bagi ekonomi lokal. Nah, untuk perbandingannya dari BUMN dan koperasi, untuk aspek yang pertama itu ada kepemilikan. BUMN itu sudah pasti punya negara, karena modalnya sendiri itu dari negara. Nah, untuk koperasi itu pemilikannya anggota. Kenapa? Karena modalnya dari anggota itu sendiri. Nah, untuk tujuan dari BUMN itu ada pelayanan publik, sama profit, sama laba, sama keuntungan. Yang dimana keuntungannya itu nanti untuk negara sebagian besarnya lagi bagi pemegang saham Sedangkan untuk koperasi tujuannya itu mensejahterakan anggota,
yang dimana mereka pasti membagikan hasil yang rata tergantung kontribusinya. Dan dalam aspeknya juga ada pengambilan keputusannya. Yang pertama, BUMN itu terpusat pada top down, sedangkan kalau koperasi demokratis, bottom up. Kalau modal yang tadi saya bilang itu untuk BUMN kebanyakan dari APBN, dari kekayaan negara. Sedangkan kalau koperasi itu simpanan anggota. Untuk pembagian hasilnya itu dari negara tuh biasanya dinamakan dengan dividen. Sedangkan kalau koperasi itu SHU. Oke. Di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak, Pak. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, kita masuk ke tugasnya selanjutnya. Oke, untuk semuanya, Bapak ingin dari kalian masing-masing tolong berikan satu contoh saja dari koperasi dan BUMN yang ada di Indonesia. Terus juga kalian tolong jelasin dari bidang usaha, keterangan, peran, sampai contoh-contohnya dari BUMN dan juga koperasi. Bapak akan berikan waktu kepada kalian karena kita akan menyelesaikan ini. Bapak berikan waktu sebanyak 10 menit, cukup? Cukup, Pak. Oke, dimulai dari sekarang ya. Bapak tunggu. Udah, Pak. Oke. Untuk yang pertama mau siapa dulu nih? Bolehlah kamu, Jack. Saya, Pak. Ya. Oh. Kamu udah kelar? Udah. Oke. Coba kamu jelasin dulu dong. Oke, contohnya itu BUMN dari PT Pertamina Persero. Nah, dia bidang usahanya itu energi dan migas. Nah, energi dan migas ini minyak gas dan gas bumi. Terus untuk keterangannya itu, Pak, PT Pertamina itu merupakan perusahaan milik negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya energi nasional, khususnya minyak dan gas. Pertamina mengolah kilang minyak, distribusi BBM, serta pengembangan energi terbaru. Terus untuk perannya sendiri itu menyediakan BBM bagi masyarakat, menjaga ketahanan energi nasional, dan menyumbang pendapatan negara melalui dividen. Nah, contoh produk atau jasanya yaitu SPBU Pertamina, LPG, Pertalite, Pertamax, atau solar. Nah, terus untuk contoh koperasinya itu ada koperasi ini, Pak, koperasi unit desa atau KUD Mina Bahari yang ada di Indramayu, Pak, kalau nggak salah. Nah, bidang usahanya ini, bidang koperasinya ini itu kalau nggak salah perikanan dan serba usaha. Nah, untuk keterangannya, KUD Mina Bahari ini merupakan koperasi nelayan yang membantu anggotanya atau para nelayan dalam penyediaan peralatan laut, pemasaran hasil tangkapan, serta pembiayaan melalui simpan pinjam. Nah, untuk perannya sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pak, memperkuat ekonomi desa pesisir, dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Nah, untuk contoh kegiatannya yaitu menyediakan es balok. Nah, es baloknya ini untuk membekukan ikan biasanya, Pak, biar awet. Nah, terus ada bahan bakar kapal, terus menampung hasil tangkapan laut anggota, dan layanan keuangan mikro. Itu, Pak. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman kita yang satu ini, Jack. Dia memberikan contoh nyata yang bagus untuk teman-teman kita juga di sini. Ya, itu sendiri adalah contoh nyata dari koperasi dan BUMN yang ada di Indonesia. Bapak ulas sedikit tentang tadi yang Pertamina Persero yang dari energi minyak dan gas. Jadi teman-teman, untuk Pertamina ini yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kita yaitu Saudara Jack,
Jadi kan dia milik negara nih, tanggung jawabnya negara. Nah, dia dari sumber daya energi nasional, misalnya minyak dan bumi. Nah, perannya tuh BBM bagi masyarakat. Nah, biasanya dari BBM itu mendapatkan potongan pajak dari pemerintah agar BBM tuh bisa terjangkau sama masyarakat. Karena BUMN yang dari Pertamina ini dia mendapatkan keuntungan yang dibagikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah berhak menyediakan BBM bagi masyarakat yang sudah dipotong pajak. Nah, sedangkan kalau koperasi KUD ini jauh juga nih. Si Jack ngambilnya dari Indramayu katanya tadi kan. Iya Pak. Nah, untuk bidang usahanya kan tadi yang Bapak dengar tuh perikanan. Dia tuh serba usahanya dan serba usaha. Kenapa serba usaha? Karena yang tadi Bapak dengar perannya tuh untuk kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi desa pesisir sama mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Karena kan dari tadi yang dijelaskan contoh kegiatannya buat es balok. Betul. Es balok itu buat mendinginkan hasil tangkapan nelayan seperti ikan, kepiting, udang dan lain-lain. Bahan bakar kapal juga tuh sama menampung hasil tangkapan laut anggota dan pelayanan keuangan mikro. Oke. Untuk teman-teman semua nanti yang belum maju bisa dikumpulkan aja ke Bapak. Jadi kamu mendapatkan nilai yang lumayan dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan kasih kesimpulan untuk kalian. Jadi BUMN dan koperasi itu adalah dua pilar ekonomi nasional, tapi dia tuh sangat berbeda dari segi struktur maupun dari segi orientasi. Kenapa? Karena kesimpulkannya gampang aja, BUMN kan negara, dan koperasi kan anggota. Walaupun dua-duanya sama-sama untuk ekonomi negara, tapi perbedaan dari tujuan sama peran-perannya juga kan berbeda tuh. Yang BUMN itu biasanya memainkan peran makro dalam mengelola sumber daya negara dan memberikan layanan publik. Sedangkan koperasi menjadi tulang punggung ekonomi mikro dan memperkuat solidaritas dan kesejahteraan komunitas. Namun, keduanya perlu menghadapi tantangan modernisasi dan tata kelola, sehingga perlu dikuatkan melalui apa? Reformasi manajemen, yang dimana koperasi manajemennya itu masih kurang. Sedangkan manajemen BUMN itu sudah bagus, tapi pengelolaannya yang kurang. Kalau digitalisasi, saya yakin BUMN itu sudah termasuk yang up to date dalam digitalisasi. Sedangkan koperasi, kita bisa lihat kebanyakan koperasi dia masih banyakkan yang ada di desa, jadi kurang untuk mengetahui dalam digitalisasi modern ini. Nah, untuk tentang selanjutnya ada akuntabilitas publik, yang dimana saya yakin kalau pemerintah tuh mempunyai pengelolaannya sendiri dalam akuntabilitas publik. Sedangkan kalau koperasi dia perlu adanya pembelajaran lebih untuk akuntansi publik ini. Terus ada pemberdayaan sumber daya manusia. Saya yakin kalau BUMN sih udah banyak ya untuk SDM-nya. Kalau koperasi kan dia ngambilnya hanya dari anggotanya saja. Oke, seperti itu. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.